Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Geografi ingin memaparkan materi mengenai paradigma, konsep, dan prinsip dalam geografi. Kami beranggotakan saya sendiri, Venusiana Edelwis Sandita, dengan NIM 093, dan ada teman saya NIM Ifah Nabitufina dengan NIM 083. Saya Anissa Akbar Mufida dengan NIM 102. Saya Lakini Ratnasari dengan NIM 113. Saya Kartika Putri Skarsari dengan NIM 082. Dan saya Nurul Marianeni dengan NIM 103. Simak baik-baik ya. Teman-teman, masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah paradigma perkembangan. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu. Penggunaan paradigma dalam perkembangannya berlangsung secara berbeda. Konsep ini tidak konsisten, sehingga dalam berbagai keterangan berubah konteks dan arti. Geografi juga mengalami perubahan paradigma dan berkembang dari geografi klasik, geografi abad pertengahan, geografi modern, geografi akhir abad ke-19 dan ke-20. Dan geografi mutakhir dari perkembangan tersebut memiliki paradigma sendiri-sendiri. Lalu ada paradigma tradisional, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu paradigma eksplorasi, paradigma environmentalisme, dan paradigma regionalisme. Selanjutnya ada paradigma kontemporer. Nah, paradigma kontemporer yaitu paradigma dengan analisis keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan, di mana analisis keruangan itu adalah pendekatan spasial, kelingkungan adalah pendekatan ekologi, dan kewilayahan adalah pendekatan regional. Nah, paradigma kontemporer ini mengacu pada pendekatan modern yang menggabungkan tiga pendekatan tersebut untuk memahami fenomena secara komprehensif. Nah, masa ini ditandai dengan berkembangnya metode analisis kuantitatif, model building, dan analisis keruangan. Ini menunjukkan bahwa adanya pendekatan ilmiah yang lebih terstruktur dan berbasis data dalam memahami fenomena atau proses, di mana metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan angka dan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat diukur atau sistematis. Ciri-ciri dari paradigma kontemporer yaitu adanya spesialisasi dalam geografi hingga menyebabkan studi geografi seolah-olah terpisah. Nah, geografi itu telah mengalami pemecahan dan menjadi berbagai spesialisasi dan telah berkembang menjadi berbagai cabang yang lebih fokus pada aspek tertentu. Contoh dari paradigma kontemporer yaitu yang pertama ada geografi fisik, yaitu studi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi dan segala cara proses dinamikanya. Yang kedua ada geografi manusia, yaitu studi yang mempelajari aspek ruangan yang dijadikan tempat terjadinya aktivitas manusia. Dan terakhir ada geografi teknik, yaitu studi yang mempelajari tentang cara memvisualisasikan dan menganalisis dasar dan informasi geografis dalam bentuk peta dan diagram. Selanjutnya yaitu ada konsep-konsep dasar dalam geografi. Terdapat 10 konsep. Pertama, adanya konsep lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan lokasi yang tidak dapat berpindah tempat dan dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif merupakan letak atau tempatnya yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya sehingga dapat berganti-ganti sesuai dengan objek di sekitarnya. Yang kedua, adanya pola. Pola merupakan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian bumi, baik gejala alam maupun gejala sosialnya. Contohnya, pola aliran sungai yang merupakan salah satu contoh pola alami. Yang ketiga, adanya konsep diferensiasi area, merupakan konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khusus. Contohnya,
Contohnya, perbedaan jenis tanaman yang dibudidayakan di daratan tinggi seperti teh dan daratan rendah seperti jagung. Yang keempat, adanya konsep aksesibilitas, yaitu konsep keterjangkauan terkait dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Sebagai contoh, ketika kita di Jakarta dan ingin ke Semarang, lebih mudah menggunakan pesawat daripada Jakarta ke Bandung, itu lebih mudah menggunakan kereta api. Yang kelima, adanya konsep interaksi interdependensi, yang merupakan konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Contohnya, warga kota yang membutuhkan makanan dari desa dan warga desa yang membutuhkan teknologi dari warga kota. Yang keenam yaitu konsep jarak. Jarak menghubungkan antara dua lokasi. Jarak diberikan menjadi dua. Yang pertama ada jarak mutlak, yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara. Lalu yang kedua ada jarak relatif. Jarak tempuh yang berkaitan dengan waktu yang diperlukan atau biaya angkutan yang diperlukan. Yang ketujuh ada konsep aglomerasi, yaitu kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang sempit. Contohnya, pemukiman penduduk perkotaan yang cenderung mengelompok sehingga timbul pengelompokan. Konsep yang kedelapan yaitu adalah nilai guna, berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah dan dapat dikembangkan menjadi potensi wilayah tersebut. Contohnya, yaitu di daerah Puncak Bogor, banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk membangun villa atau tempat rekreasi. Namun, beberapa masyarakat di tempat ini tidak memanfaatkan untuk hal tersebut dan mencari uang dengan cara yang lain. Konsep yang kesembilan yaitu morfologi, perwujudan daratan di muka bumi, hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep yang terakhir yaitu adalah keterkaitan keruangan, yaitu keterkaitan wilayah yang mendorong terjadinya interaksi sebab akibat. Contoh dari konsep keterkaitan keruangan yaitu Jakarta banjir sebab kawasan Bogor yang hujan deras. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip geografi. Apa sih fungsi prinsip geografi itu? Prinsip ini berfungsi sebagai dasar uraian, pengkajian, penyingkapan gejala, variabel, dan faktor-faktor geografi. Prinsip dapat dianggap sebagai jiwa pada waktu kita melakukan pendekatan terhadap objek yang kita pelajari. Menurut Nursid Suatmadja, ada 4 prinsip geografi, yakni penyebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Yang pertama yaitu ada prinsip penyebaran. Gejala dan fakta geografi baik yang berkaitan dengan aspek fisik, kemanusiaan maupun gabungan dari keduanya tersebar di permukaan bumi. Persebaran gejala dan fakta di setiap lokasi atau di tempat di permukaan bumi berbeda-beda. Menyingkapkan persebaran tersebut baik yang terkait dengan gejala lain maupun kecenderungan yang dapat dipakai untuk prediksi di masa mendatang. Lalu yang selanjutnya ada prinsip interrelasi, gejala atau fakta yang terjadi di suatu tempat tertentu, dan prinsip ini digunakan untuk menelaah dengan mengkaji gejala dan fakta geografi. Setelah mengetahui penyebaran gejala dan fakta geografi dalam lokasi tersebut, langkah selanjutnya menyingkap hubungan antara gejala atau fakta yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi itu adalah prinsip yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang gejala, fakta, atau faktor serta masalah yang diteliti. Prinsip ini tidak hanya menjelaskan peristiwa tersebut dengan kata-kata dan dengan peta, tetapi juga didukung dengan diagram, grafik, tabel, dan hasil-hasil tumpang susun gejala-gejala tersebut melalui analisis komputer dengan menggunakan sistem informasi geografi. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kronologi. Prinsip kronologi ini bersifat komprehensif. Pada prinsip kronologi ini, gejala, faktor, dan masalah geografi dipandang dari segi penyebaran gejala, fakta, dan masalah geografi dalam ruang, baik penyebaran, interrelasi, maupun interaksi antar gejala, fakta, dan masalah sudah diketahui dalam suatu ruang atau permukaan bumi. Nah, faktor-faktor sebab dan akibat terjadinya suatu gejala, fakta, dan masalah tidak dapat dilepaskan dengan ruang yang bersangkutan. Ruang akan memberikan karakteristik kepada kesatuan gejala, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk. Prinsip kronologi ini memperhatikan penyebaran serta interaksi segala unsur yang ada di permukaan bumi sebagai suatu ruang yang membentuk kesatuan fungsi.
Untuk studi kasus yang kita ambil yaitu mengenai kajian spasial, evaluasi rencana, tata ruang berbasis kebencanaan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dalam studi kasus ini, paradigma eksplorasi membantu untuk memetakan daerah-daerah yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan infrastruktur pendukung atau jalan, jaringan transmisi listrik, dan aksesibilitas ke pusat pertumbuhan atau pusat kegiatan bisnis regional ataupun lokal. Karena dalam kasus tersebut, ketersediaan infrastruktur berkaitan dengan tata ruang suatu daerah. Kemudian, dalam prinsip geografi, prinsip deskriptif membantu dalam kasus ini untuk menyajikan data berupa diagram, grafik, tabel, dan hasil-hasil tumpang susun gejala-gejala tersebut melalui analisis komputer dengan menggunakan sistem informasi geografi. Kemudian, dalam konsep pola, membantu dalam kasus ini untuk mendeteksi fenomena alam yang terjadi di Kudus, contohnya yang berkaitan dengan air sungai dan tingkat curah hujan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana paradigma eksplorasi, contohnya metode pemerintah untuk daerah-daerah terpencil? Nah, jawabannya yaitu mendeteksi daerah terpencil, pemerintah dapat menggunakan prinsip eksplorasi ini dengan menggunakan maps dan menggunakan satelit untuk mendeteksi daerah terpencil. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perkembangan analisis dalam mendukung kajian lingkungan fisik dan manusia. Jawabannya, perkembangan analisis ini seiring berjalannya waktu semakin berkembang. Misalnya, yang zaman dulu belum ada suatu hal yang terjadi dan sekarang terjadi. Hal itu mendorong adanya perkembangan-perkembangan analisis. Dengan perkembangan ini, analisis dalam kajian lingkungan fisik dan manusia menjadi lebih komprehensif, akurat, dan relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan populasi.